Shalom semuanya. Terdengar suara saya aman? Shalom Om Han. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk datang mendampingi kami pada malam hari ini. Baik, saya lihat wajah-wajah gembira teman-teman semua. Luar biasa sekali. Puji nama Tuhan. Karena pada malam hari ini kita boleh diizinkan berkumpul bersama di dalam Tuhan. Buat teman-teman mungkin yang masih masih off cam gitu, saya persilahkan juga untuk on cam supaya kita bisa saling mentransfer energi bahagia kita. Amin. Iya, karena kita percaya walaupun kita di rumah masing-masing, tapi saat kita tersenyum, kita saling melempar senyum, kita percaya bahwa saat itu kita sudah tertransfer energi positif kita. Amin. Iya, saat ini kita mau rasakan, kita mau bahagia bersama di dalam Tuhan. Kita mau naikkan pujian ini sebagai mengawali pujian kita pada malam hari ini. Kita bertepuk tangan. Kita mau rasakan hadirat Tuhan sungguh hadir. Yesus sungguh baik dalam kehidupan kita. Dia teramat baik dalam kehidupan kita. Dan hari ini kita boleh bersama-sama memuji Tuhan. Dan kita percaya bahwa di dalam Tuhan kita akan merasa bahagia. Amin. Kita nyatakan, hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus, katakan, Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Sekali lagi katakan, hari ini ku rasa bahagia. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan secara virtual, bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Tunjuk kanan kirinya. Kau saudaraku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau sahabatku, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Sekali lagi kita mau katakan, hari ini ku rasa bahagia. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Kita percaya Tuhan Yesus yang satukan kita malam ini. Amin. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan, gandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat pisahkan kita. Amin. Tiada yang dapat memisahkan kita.
tiada yang dapat, tiada yang dapat memisahkan kita. Benar Tuhan Yesus, kami percaya bahwa di dalam Engkau tidak ada yang memisahkan kita. Amin. Baik, saat ini kita mau tenangkan hati kita. Kita mau fokuskan hati, jiwa dan pikiran kita untuk memuji Tuhan, untuk memuliakan Tuhan. Kita mau lupakan sejenak setiap persoalan hidup kita, setiap mungkin pekerjaan kita. Dan pada malam hari ini kita mau sediakan waktu kita untuk fokus memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Mari kita awali persoalan doa pada malam hari ini dengan tanda keselamatan yang telah Tuhan berikan. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam Allah Tritunggal Maha Kudus, Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kami sungguh bersyukur dan berterima kasih Tuhan buat setiap kebaikan-Mu. Karena kami percaya bahwa saat ini, malam hari ini kami boleh bersekutu. Walaupun dengan di rumah kami masing-masing, itu semua tetap karena kebaikan-Mu Tuhan. Engkau baik Tuhan dalam kehidupan kami, Engkau teramat baik. Walaupun di dalam setiap keterbatasan kami, Engkau tetap izinkan kami bersekutu. Dan pada malam hari ini Tuhan, kami ingin meletakkan setiap beban pikiran kami. Dan kami ingin fokus untuk memuji-Mu, untuk memuliakan nama-Mu. Namun Tuhan, seringkali kami masih kurang layak, kami masih tidak pantas. Mungkin dalam seminggu ini kami melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Kami melakukan perbuatan dosa, kami bersalah di hadapan-Mu Tuhan. Maka pada saat ini, pada malam hari ini Tuhan, kiranya Engkau berikan rahmat pengampunan-Mu buat kami. Agar saat ini kami boleh senantiasa pantas dan layak untuk memuji-Mu, untuk datang di hadirat-Mu Tuhan. Ini hati kami, ini setiap pikiran kami Tuhan, yang mau senantiasa bersyukur. Karena kami percaya Tuhan, bahwa saat kami senantiasa bersyukur, tidak pernah habis kami bersyukur Tuhan. Maka kami percaya bahwa mujizat-Mu akan Engkau tunjukkan buat kami. Tangan-Mu tak pernah kurang panjang Tuhan untuk menolong kami. Dan telinga-Mu tak pernah kurang tajam untuk mendengar setiap seruan hati kami. Segenap hati kami nyatakan pujian ini Tuhan sebagai ungkap syukur kami untuk setiap kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Tangan Tuhan tak kurang panjang untuk selalu menolong hidupku. Telinganya tak kurang tajam untuk mendengar seruan hatiku. Ada mujizat dalam bersyukur. Engkau tempat perlindunganku Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu. Ku menang, ku menang. Ada mujizat Tuhan, ada mujizat dalam bersyukur. Engkau tempat perlindunganku Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu. Ku menang, ku menang bersama-Mu. Benar Tuhan Yesus, ini setiap kami Tuhan. Kami begitu bersyukur untuk setiap kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Engkau begitu baik Tuhan, Engkau teramat baik. Dan pada saat ini Tuhan, kami ingin senantiasa bersyukur karena kami percaya bahwa dalam setiap ungkap syukur kami, Engkau menghadirkan mujizat buat kami. Segenap hati kami nyatakan, tangan Tuhan tak kurang
untuk selalu menolong hidupku. Telinganya tak kurang tajam untuk mendengar seruan hatiku. Kami nyatakan Ada mujizat dalam bersyukur. Engkau tempat perlindunganku, Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu. Ku menang, oh, ada mujizat dalam bersyukur. Engkau tempat perlindunganku, Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu. Ku menang bersamamu. lebih dahsyat kami tinggikan Engkau Tuhan. Ada mujizat, Ada mujizat dalam bersyukur. Engkau tempat perlindunganku, Tuhan. Tetap teguh dalam-Mu. Ku menang, ku menang. Ada mujizat dalam bersyukur. Engkau tempat perlindunganku, Tuhan. Wajahku tetap teguh dalam-Mu. Ku menang bersamamu. kami naikkan setiap ungkap syukur kami Tuhan. Sebab Engkau baik dalam kehidupan kami. Engkau teramat baik Tuhan. Tiada Allah lain selain Engkau yang kami puja. Hanya Engkau yang kami sembah Tuhan. Kami mau bersyukur untuk setiap penyelenggaraan-Mu ini Tuhan. Tidak pernah habis-habisnya Engkau memuji. Engkau senantiasa memelihara kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau bersyukur sebab Kau baik Tuhan. Kami mau bertepuk tangan Tuhan buat kebaikan-Mu dalam hidup kami. Serukan haleluya. Lebih dahsyat buat Tuhan. Serukan haleluya. Yang di rumah, yang siap memuji Tuhan, kita mau serukan haleluya. Amin. Kita mau katakan bahwa Dialah Raja atas segala raja. Segenap hati kita mau nyatakan, Engkaulah Raja atas dunia. Amin. Come on. Yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan buat Tuhan. Katakan, Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Yeay, sorak-sorai buat kebaikan Tuhan. Sebab Tuhan senantiasa hadir dalam setiap puji-pujian umat-Nya. Kita mau memuji Tuhan dengan kuat dan penuh kemuliaan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Engkau kuat Tuhan, kami nyatakan kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, Engkau besar, kebesaran-Mu kekal selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dia ajaib. Amin. Lebih dahsyat lagi, satu hati kami datangkan. Kerajaan-Mu kami percaya, Kerajaan-Mu kekal selamanya. Semua sorakan, oh
Dia yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Engkau Tuhan berjaya, memerintah untuk selamanya. Engkau juga memerintah Tuhan dan memerintah untuk selamanya. Beri sorak-sorai dan buat kebaikan Tuhan. Tuhan Yesus baik, Dia teramat baik dalam kehidupan Tuhan. Dan pada malam hari ini kami mau menerima setiap kuasa dari Tuhan, sebab kita semua ditebus buat Tuhan. Telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagimu. Kami bait kudus-Mu Tuhan, bukti karya-Mu. Kami baik Kudus-Mu sebagai bukti karya-Mu, nyatakan Kau besar dan hidup. Kita mau katakan berlari, berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Semua kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan, untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Bertepuk tangan buat kebaikan Tuhan, sebab kita percaya bahwa kami telah menerima, kita semua telah menerima ke darah Tuhan. Segenap hati kita nyatakan, kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, menaikkan pujian bagi-Mu. Kami bait kudus-Mu Tuhan, Kami baik kudus-Mu sebagai bukti karya-Mu, nyatakan Kau besar dan hidup. berlari sampai tujuan, berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan, untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Kami ingin terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan, untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami kan berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Kami katakan di situ pasti mujizat terjadi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi, di situ pasti Tuhan, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Bertepuk tangan buat kebaikan Tuhan. Yang masih semangat untuk memuji Tuhan, lambaikan tangannya ke kamera. Masih semangat memuji Tuhan, tidak pernah lelah memuji Tuhan, amin. Semua bertepuk tangan buat kebaikan Tuhan. Sebab karena Dia malam hari ini kita boleh bersuka cita. Kita nyatakan bersama, Tuhan Maha Besar. Tuhanku Maha Besar, Tuhanku Maha Kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Katakan,
Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam nama-Nya. Dia luar biasa, Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Sekali lagi katakan Tuhan kita, Tuhan yang maha besar, amin. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Lebih dahsyat, Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam nama-Nya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Kita berserukan namanya, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam nama-Nya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas, Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama, Yesus nama di atas segala nama. Sorak-sorai buat kebaikan Tuhan, karena Tuhan Yesus senantiasa memberikan kita sukacita melimpah, amin. Maka pada malam hari ini sudah layak dan sepantasnya kita untuk memuji Tuhan, untuk memuliakan Tuhan. Sebab Tuhan tidak pernah henti-hentinya memberikan kita sukacita, memberikan kita berkat, menjaga kita setiap hari. Oleh sebab itu pada malam hari ini ya Tuhan, Engkau lihat setiap kami yang mau berkumpul di tempat ini. Engkau lihat Tuhan setiap kami yang pada malam hari ini mengarahkan hati kami kepadamu Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus, Engkau mau senantiasa hadir dalam hati kami, dalam pikiran kami. Karena kami siap untuk memuji Engkau, untuk menyembah Engkau Tuhan. Dengan segenap hati kami Tuhan Yesus. Dimuliakan, kami muliakan Engkau, kami tinggikan Engkau. Ditinggikan Engkau Yesus kami. Yesus Tuhan, Kau Rajaku, Kau Rajaku, Kau yang bertata, yang bertata. Ini hati kami Tuhan, Kau lihat, yang berkuasa. Engkau Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Engkau kami muliakan Tuhan. Dimuliakan, amin. Ditinggikan Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku, Kau Rajaku. Kami percaya segenap hati kami yang bertata, yang berkuasa. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Kami tinggikan Engkau Tuhan lebih dahsyat. Dimuliakan Kau kami tinggikan, ditinggikan
percaya berkuasa. Yang Amin. Kuasa Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Segenap hati kami Tuhan, kami tinggikan Engkau lebih dahsyat, dimuliakan, ditinggikan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku yang bertata, yang bertata, yang berkuasa, yang berkuasa. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Dimuliakan Engkau Tuhan, kami tinggikan. Dimuliakan, Kau kami muliakan. Ditinggikan. Amin. Yesus Tuhan, Kau Raja, Kau Raja, Kau Rajaku. Kau yang bertata, yang bertata. Engkau yang berkuasa Tuhan, yang berkuasa. Kami nyatakan Yesus, Engkau Tuhan kami. Yesus Tuhan, Kau Raja. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Kau Raja. Yesus, Yesus Tuhan, Kau Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Inacikiana ya Ramanara Katarabas, Yeranara Barabarabas, Cikiana ya Ramanara Barabas. Cikiana ya Ramanara Katarabas, Yena ya Rabaratado. Cikiana ya Ramanara Katarabas, Yena ya Ramanara Katarabas, Yena ya Rabarabara Siera. Yena Cikiana ya Ramanara Katarabara. Inasikiana ya Ramanara Katarabara. Inasikiana ya Ramanara Katarabara. Ora Mariana Sikiana ya Rama. Sembah dan puji disembah Dia, puji Dia. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah Dia, sembah dan puji Dia, sembah Dia Tuhan. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia.
kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Kalau sebentar lagi Tuhan, kami hendak mendengarkan firman-Mu melalui hamba-Mu Om Han. Kiranya Tuhan Yesus, kami percaya ini semua karena kebaikan-Mu Tuhan. Saat ini Tuhan Yesus, Engkau boleh jamah Om Han. Engkau berkati Tuhan, agar apapun yang boleh dia ucapkan nanti, ini semua benar-benar apa yang hendak Engkau sampaikan kepada kami. Beri kami juga hati sebagai seorang murid, hati sebagai seorang hamba, hingga kami boleh dengan rendah hati untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Dan biarlah firman ini boleh seperti benih yang Kau tanam dalam hati kami. Dan kelak kami percaya ini akan berbuah dan buahnya baik dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan pada malam hari ini Tuhan, berfirmanlah dan kami siap mendengarkan Engkau. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Baik, saya persilahkan Om Han. Ya, shalom semuanya, shalom. Shalom. Oke, Tuhan Yesus memberkati kita semua, Amin. terutama rekan-rekan dari Gembala yang baik ya. Baik, saya bersyukur boleh mewartakan firman di Denpasar meskipun masih secara online. Dan saya melihat ada satu saudara saya yang paling kurus di kelompok saya dulu, Teman Salvation Ministry. Mungkin orang-orang Bali belum ada yang tahu. Kalau lihat layar, itu namanya Kota Darwin. Dia memang asal dari Darwin, Australia. Ya, yang hijrah ke Pucang Kerep, langsung Kerep hilang, terus pindahnya ke Denpasar gitu ya, namanya Darwin. Novianus mungkin tahu ya. Itu. Oke. Ya, tadi sudah dikatakan saya Hanjaya. Saya dipercaya oleh Bapak Uskup sebetulnya, bukan BPK ya, Bapak Uskup untuk memimpin kelompok anak muda. Karena waktu didirikan HSM mereka semua rata-rata umur 22 sampai 24 tahun ya. HSM sudah 24 tahun, jadi sekarang angkatan pertama umurnya sudah 48 tahun. Ya, kami besok lusa akan kebangunan rohani Katolik. Siapa yang mau ikut Zoom silahkan, kami online dan offline, hybrid ya. Kami diberi tempat di Auditorium Widya Mandala, Universitas Katolik Widya Mandala di Pakuan City. Mulai kami akan mengadakan misa peneguhan dahulu, pengangkatan anggota baru sah secara gerejawi. Setelah itu lanjut dengan KRK yang dibawakan live oleh Romo Lulus, di mana Romo Lulus Sabtu pagi akan datang dari Palangkaraya ke kota Surabaya. Jadi kami live dan juga Zoom dan YouTube. Silahkan diakses linknya kalau memang mau ikut KRK. Baik, tema yang diberikan malam ini adalah No Preparation, No Salvation. Saya ada sedikit lupa, kelewatan, mungkin host tolong bisa nanti menyiapkan satu ayat aja, Matius 24 ayat 6. Ya, Matius 24 ayat 6 mungkin bisa dipersiapkan, ditampilkan dulu, satu ayat ini ketinggalan. Matius 24 ayat 6 ya, Matius. Silakan kalau host sudah bisa menayangkan teksnya aja, satu ayat ya, Matius 24 ayat 6. Oke, bisa host silahkan. Yesus itu berkata dalam Matius 24 ayat 6, kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang.
Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah. Sebab apa? Sebab semuanya itu harus terjadi. Tetapi itu belum kesudahannya. Ya. Jadi dengan perkataan lain, intinya kita sebagai anak Tuhan selalu harus hidup dalam berjaga-jaga. Karena dikatakan harus berawas-awaslah. Nah, kita harus mau selalu apa? Merenungkan kebenaran firman Tuhan. Supaya apa? Supaya ada damai di hati kita. Supaya kondisi pikiran kita, ya, supaya kondisi pikiran kita tidak dipenuhi berita-berita negatif. Ya, kita harus kembali, ya, benar-benar loh, kembali kepada kebenaran firman Tuhan yang memerdekakan kita dari segala ketakutan, segala kekhawatiran, dan segala ketidakpastian. Ya. Sering kita itu kan mikirnya yang tinggi-tinggi ya saudara ya. Saya bilang yang tinggi itu apa sih? Waduh, Omikron nanti mematikan. Kok tahu kalau nanti virus Omikron tuh pasti lebih dahsyat dari Delta? Kok tahu? Jangan salah loh. Di balik semua berita itu ada kepentingan jualan PCR loh. Ya, tetap ada. Ya, bisnisnya ini tetap jalan loh. Saya bilang, memang ya gimana ya? Kalau mau menghakimi nanti kok dipikir kita ini negatif dan sebagainya. Pokoknya sebagai anak Tuhan kita harus preparation ya supaya kita selamat secara dunia maupun secara surgawi gitu loh. Ya. Oke, saya masuk aja di dalam ayat yang diberikan kepada saya, Lukas 3 ayat 1 sampai dengan 6. Kita buka dulu Lukas 3 ayat 1 sampai dengan 3. Moga-moga Ricky sudah ayatnya udah digedein ya. Ayo ayatnya kayak kecil ya. Ya lain kali saya tak bikinkan PPT lah supaya Anda bisa baca secara jelas ya. Baik, Lukas 3 ayat 1 sampai dengan 3. Begini bunyinya. Dalam tahun ke-15 dari pemerintahan Kaisar Tiberius, ketika Pontius Pilatus menjadi wali negeri Yudea, dan Herodes raja wilayah Galilea, Filipus saudaranya raja wilayah Iturea dan Trakontis, dan Lisanias raja wilayah Abilene. Pada waktu Hanas dan Kayafas menjadi imam besar, datanglah firman Allah kepada Yohanes anak Zakaria di padang gurun. Ayat yang ketiga, maka datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosa-dosamu. Ya, lanjut ayat 4, 5, dan 6. Seperti ada tertulis dalam kitab nubuat-nubuat Yesaya, ada suara yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan dan luruskanlah jalan baginya. Setiap lembah akan ditimbun dan setiap gunung dan bukit akan menjadi rata, yang berliku-liku akan diluruskan, yang berlekuk-lekuk akan diratakan, dan semua orang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan. Ya. Baik, saudara yang terkasih, apa reaksi Anda? Ya, ini orang-orang dari Denpasar ini, nggak tahu ada yang dari luar Denpasar nggak? Bila tiba-tiba ada orang yang datang dari Jawa, datang kepada kalian semua dan berseru-seru, bertobatlah. Hoi, anak-anak PD, bertobatlah yo, bertobat. Mungkin loh Anda akan menganggap bahwa orang itu nggak benar ya, nggak beres. Ya, sekalipun mungkin itu teman baikmu yang ngomong loh.
gak waras orang itu, kurang waras. Ya, masa saya disuruh bertobat? Nggak tahu ini. Ini pengurusnya PD loh ini. Masa suruh bertobat? Atau Anda akan tertegun sejenak, manggut-manggut. Ya, bahasa Surabayanya mantuk-mantuk, ya, mengangguk-angguk. Mungkin benar itu. Teman saya itu suruh saya bertobat. Tapi sejenak kemudian bisa-bisa suara teman saya itu saya abaikan. Saya sudah dibaptis kok. Saya sudah bertobat. Saya sudah pelayanan di PD. Saya sudah sering dengar PD. Alah, itu buat orang yang tidak pernah dengar firman Tuhan. Saudara, saya sudah bertobat. Sudah rajin mengikuti misa online, offline, bahkan ikut PD online, offline, hybrid, apapun. Saya sudah melayani, ya. Jadi pertobatan atau persiapan untuk bertobat itu apa? Hanya untuk mereka yang berada di dalam hukuman penjara. Mereka yang dihukum itu loh, karena korupsi, itu mereka yang karena melecehkan seksual, mereka yang bicaranya suka di depan umum melecehkan negara, terkena kasus hukum, atau kekerasan dalam rumah tangga, ya. Untung dibebaskan, ada istri yang dimasukkan penjara 1 tahun oleh suaminya, ya. Padahal suaminya itu pemabuk, ya, dimarahin malah istrinya yang dimasukkan penjara, ya, tapi hari ini dibebaskan, ya. Atau mungkin yang harus bertobat itu kalau ada perselisihan antara orang tua dan anak, terus anaknya bilang, "Pak, bertobat toh, Pak. Seperti saya ini loh, saya sudah bertobat, Papa ini enggak bertobat." Mungkin ya. Jadi ketika ada perkataan dari Yohanes, bertobatlah, sepertinya itu bukan untuk kita, ya, untuk orang lain. Betulkah demikian? Ya, saya tidak tahu. Anda mau jawab betul apa salah, itu hanya Anda. Berita Yohanes tadi bertujuan sebenarnya waktu itu untuk mempersiapkan umat Israel. Saat ini mempersiapkan Anda dan saya dalam menyambut Mesias. Ini kan masa Advent. Nanti Lukas 3 itu nanti dibacakan hari Minggu depan ini, tanggal 5. Ya, 4 hari Sabtu atau 5 minggunya itu. Ya, untuk mempersiapkan Anda dan saya menyambut Mesias. Agar kita semua mendapat keselamatan, salvation. Ya, jadi saya setuju, no preparation, no salvation. Ya, sekalipun nanti Anda itu tidak persiapan, terus Anda bilang Anda diselamatkan, ya tanggung sendiri. Yang paling sederhana, Anda puasa nggak sih waktu masa Advent ini? Kalau Anda belum puasa, ya harus waspada. Puasa is not only masa prapaskah. Mempersiapkan kedatangan Sang Juru Selamat itu harus, ya, kita tuh niat untuk berpuasa paling tidak seminggu sekali. Tadi saya baru selesai puasa, saudara. Saya bukan pameran, ya. Padahal secara gerejawi orang umur 60 ke atas, 65 ke atas tidak perlu puasa. Saya umur 72, saya bilang saya masih harus berpuasa. Ya, apalagi menurut ilmu pengetahuan Amerika,
orang baru tua itu setelah 80 tahun. Loh, lek ngono saya enom, saudara. Yang umurnya 35, 50 itu loh tua-tua. Terus gak kuat puasa. Ya, jadi terbalik, saudara. Hati-hati. Oke, saya lanjut ya. Jadi saudara, berita Yohanes itu sebenarnya luar biasa. Masih berlaku sampai hari ini. Supaya kita ini tetap waspada. Bahwa kita semua itu nantinya akan mendapat keselamatan kalau kita berjaga-jaga. Preparing yang harus dilakukan untuk mendapatkan keselamatan adalah cuma satu, bahwa kita harus mau menyambut dia. Nah, gampang toh? Kita harus mau menyambut dia. Itu cuma preparingnya. Nah, sambutan yang tepat untuk menyambut Sang Mesias adalah open your heart for his kebenaran. Ya, untuk dia punya kebenaran. Ya, buka hati kita untuk menyambut kebenarannya. Itu ya, itu preparing yang paling tepat, ya. Jadi tugas Yohanes itu menyiapkan hati manusia sebagai apa? Baca nanti di Lukas 3 ayat 1 dan 6. Saya ulangi ya, tugas Yohanes adalah menyiapkan hati manusia sebagai apa? Jalan yang baik, yang siap untuk dijalani. Itu firman Tuhan. Jadi hati ini loh jalan. Jadi bukan jalan-jalan tol itu, bukan. Ya. Tadi pagi Pak Jokowi lagi mempersiapkan jalan-jalan nanti mau G20 di Denpasar, bukan itu. Tapi Yohanes tugasnya adalah memberitahu kita manusia, hatimu tuh jalan. Siap enggak untuk dijalani oleh Tuhan Yesus? Masuk untuk menjamah hatimu. Siap enggak? Yohanes langsung menunjuk pada satu cara masuk jalan terbaik dalam menyambut Sang Kristus, yaitu apa? Masuk. Adakah sikap hati kita yang mau bertobat? Ya, itulah yang namanya pertobatan. Jadi pertobatan tuh bukan yalah aku habis ini sudah ndak mau, males. Itu bukan bertobat, itu janji. Bertobat itu bukan gitu. Nah, pesan keras Yohanes Pembaptis itu mengingatkan kita bahwa keselamatan yang Allah anugerahkan kepada manusia di dalam Yesus Kristus itu bukanlah hal yang mudah dan murah. Sulit, bro, sis, dan mahal. Ya, bukan gampangan. Makanya itu enggak semua orang bisa. So, you have to be proud. Kita harus bangga bahwa kita ini anak Allah. Dan saya yakin Anda semua dimampukan untuk bisa bertobat. Saya beritahu ya, keselamatan itu sebenarnya mustahil bagi manusia. Nah, mati kabeh gitu. Sungguhan. Makanya Yesus itu datang untuk menebus kita. Itu Tuhan loh. Sampai didatang loh. Sebetulnya sudah mati semua lah. Sejak raja-raja berkhianat ya. Bikin raja melawan Tuhan. Bikin raja, melawan Tuhan. Tuh perjanjian lama. Sudah pakai raja-raja. Akhirnya datangkan sendiri Yesus turun sebagai raja. Tetapi harus dibayar mahal oleh Yesus Kristus. Dari sebab itu, kita harus berani menunjukkan apa? Sikap yang tekun dan taat disertai penyangkalan diri yang maksimal dalam menyambut Yesus Kristus di dalam kehidupan kita sehari-hari dengan cara apa?
Ayo, dalam masa Advent ini paling enggak, kita mau bertobat setiap hari. Ya, Advent 1, Advent 2, Advent 3, Advent 4. Toh, ya, cara bertobat itu antara lain dengan apa? Nah, bukan diam, terus mengurung diri di rumah, terus tidak berbuat apa-apa, yang biasanya ngomel jadi baik. Bukan, itulah diem itu. Ya, bertobat itu antara lain apa? Mewartakan harapan. Announce the hope. Minggu lalu, firman minggu lalu. Harus mau mewartakan harapan pada setiap orang di dalam rumahmu, terutama di sekitar kantormu, teman-teman yang lain, agar mereka mau datang kepada Yesus. Datang pada Yesus dengan cara apa? Mendengarkan kabar baik melalui persekutuan doa. Saya lihat di sini cuma tidak lebih dari 25 yang ikut. Padahal kemarin Tante Jin itu ngajar Bali. Nggak tahu di sini ada enggak yang ikut pengajarannya Tante Jin kemarin. Hebat loh. Ngajar pewarta dari Keuskupan Bali. Wow. Kemudian diumumkan ada PD. Mereka bilang siap. Nah, tapi nggak tahu datang enggak. Orang ngomong siap kan gampang. Apa siap datang, apa siap tidur. Ya enggak tahu. Ya, makanya itu manusia tuh ya senengnya cari pelajaran. Puji Tuhan saya 72 tahun saya sudah banyak mengajar dan diajar. Ya, senengnya belajar tapi enggak seneng kalau disuruh untuk mempraktekkan itu enggak seneng. Jadi ilmu tuh kayaknya bangga gitu kalau dapat ilmu. Tapi disuruh mewartakan itu enggak. Bukan tugas saya lah. Ya. Saya berani ngomong gini, karena saya sekarang adalah salah satu pewarta paling senior di Indonesia. Bukan paling tua loh ya, paling senior. Saya mewarta sejak tahun 84. Teman-teman angkatan atas saya 81, 82 yang mewarta sudah uzur dan ada yang banyak yang meninggal. Ada beberapa yang masih hidup, kira-kira 3-4 orang. Sama saya 5 lah. Ya, kalau enggak percaya, enggak terima omongan saya, suruh telepon saya. Tak kuliahi sama saya. Ya, jangan cuma senangnya itu belajar. Belajar tuh boleh, tapi tolong diamalkan. Ya, paling enggak bangunlah parokimu, bangunlah keluargamu, bangunlah komunitasmu, supaya begitu banyak orang datang. Ini salah satu bentuk pertobatan yang harus disiapkan supaya saya, Anda menerima keselamatan. Kita bisa datang kepada Yesus, mendengar kabar baik itu. Ya, harus diusahakan. Mereka mau, senang nggak senang, ajak ke PD. Apalagi nanti mungkin tahun depan sudah boleh tatap muka ya, karena di Surabaya sudah HSM kelompok kita sudah beberapa kali tatap muka meskipun masih dibatasi 130 orang. Tapi nanti KRK boleh 150. Jadi saudara, ketika Anda bilang, sebetulnya saya ini disuruh mewartakan apa toh? Kalau minggu lalu, firman seluruh gereja Katolik di dunia, itu mewartakan harapan. Ya, semua. Bacaan pertama terutama. Nah, mewartakan harapan itu mewartakan harapan apa? Harapan agar kita bisa dipulihkan. Supaya ke depannya kita bisa hidup dalam kelimpahan. Enak toh? Kelimpahan itu is not only berbicara tentang duit loh. Banyak yang salah itu. Kelimpahan itu kalau kita tuh bisa sehat, bisa sukacita, itu hidup yang berlimpah. Praise the Lord ya. I am now 72 years old ya, 72 tahun. Tapi enggak punya penyakit loh. Ya. Saya kemarin diizinkan Tuhan
akhir tahun kemarin, Desember, untuk dioperasi diangkat kantong empedu. Jadi saya ini tidak punya empedu, saudara. Itu pun singkat, sakitnya 1 minggu, vonis harus diangkat. Hah? Tapi puji Tuhan, sebelum operasi harus dicek gak karu-karuan, dan sesudah operasi dicek nggak karu-karuan sampai berlembar-lembar, itu tidak ditemukan kelainan darah maupun penyakit. Sampai dokter tuh bilang, betul kak ini, 70, waktu itu masih 71. Betul 71. Loh lah masuk bujuan, dok. Saya bilang gitu, apa perlu surat lahir? Saya bilang gitu. Loh ya kok aneh. Biasanya umur segini lah, gak ikini dukur, ikini gak karu-karuan. Nanti ininya kurang, ininya itu. Lah ini kok lengkap. Tak bilang gini, barangkali laboratoriumnya rumah sakit yang keliru, dok. Nah, memang itu kita bergurau. Tapi di situ saya enggak bangga gitu loh. Saya enggak bangga. Cuma artinya enggak bangga saya ini kuat. Tapi saya ini bersyukur. Yesusku ini luar biasa. Ya. Ternyata dia itu pelihara. Dan ini adalah bagi saya berkat yang melimpah. Ya, berkat yang sangat melimpah. Terus setelah saya operasi bulan Desember, pertengahan, 2 bulan kemudian, tepatnya tanggal 12 Februari, saya kecelakaan seperti Vanessa Angel. Anda mungkin sebagian sudah dengar. Ya, bedanya dia naik Pajero, saya naik Fortuner gitu aja. Tapi kendaraannya dia nabrak der kiri. Maaf ya, bukan saya menghina, meninggal 2. Tapi kendaraan saya terlempar ke atas, jungkir balik 5 kali di jalannya sama-sama jalan tol. Kecepatannya sama-sama tinggi, tapi kami 5 orang, 1 juga terlempar keluar. Semuanya tidak ada cedera sedikit pun. Cuma 1 lebam-lebam aja. 2 minggu hilang. Apakah saya bangga? Saya jadi stuntman, jadi akrobat, pengganti nanti dalam kecelakaan tragedi di film-film gitu. Enggak bangga saya. Saya cuma hanya bersyukur bahwa inilah kelimpahan yang dijanjikan Tuhan. Mungkin Anda tanya, Om doa enggak Om? Waktu jalan di tol itu, doa. Sebab yang nyupir itu hamba Tuhan. Memang lebih muda dari saya, 40 lebih. Tapi dia hamba Tuhan juga, dari Semarang. Kami berdoa dulu, kami sedikit memuji Tuhan, baru berangkat. 15 menit kemudian kecelakaan. Tapi 5-5-nya selamat. Termasuk yang terlempar keluar, aneh ya, kaca jendela tertutup bisa terlempar keluar 15 meter dari kendaraan. Untung lah, bukan ini orang dunia bilang untung ya, puji Tuhan, anak itu tidak terlindas kendaraan lewat maupun tertindih kendaraan kami. 15 meter terlempar, tidak luka sama sekali. Saya sendiri kadang-kadang melihat kemarin kecelakaannya Vanessa Angel itu saya hanya, aduh Tuhan, ampuni saya Tuhan, cuma gitu aja. Karena apa? Kita lalai mungkin ya, naik mobil terlalu cepat. Ya, dalam keadaan kondisi jalan tidak kering, habis hujan saudara. Nah itu, ini lalai. Nah ya, Tuhan izinkan, ya sudah. Jadi saudara, Roma 12 ayat 12 bilang apa? Roma 12 ayat 12. Ya. Nah itu sudah ditulis, Roma 12 ayat 12. Bunyinya begini. Bersukacitalah dalam pengharapan. Sabarlah dalam kesesakan. Dan bertekunlah dalam doa. Nah, ya kita disuruh apa? Bersukacita dalam pengharapan toh. Biasanya kan sulit saudara. Diharap-harap dapat jodoh. Ya maaf ya, saya tidak kenal Anda, tapi di ASM ini banyak yang single saudara. Ketika belum dapat pacar, waduh Om, belum dapat pacar, mosok bersukacita Om. Waduh, tapi ya toh. Nah, tapi ini Tuhan yang bilang, bersukacitalah dalam pengharapan.
sabarlah. Nah itu dilanjutin tuh. Sabarlah dalam kesengsaraan. Sebab orang yang pengharapannya belum dikabulkan biasanya napasnya sesak. Tapi tidak berhenti kan, terus bertekunlah dalam doa. Nah, inilah cikal bakal hidup yang dipulihkan. Jadi ketika kita semua ini belum bisa begini, sebenarnya hidupmu ini masih di dalam bahaya, loh, saudara. Hidup kita ini harus dipulihkan dari keadaan yang masih penuh dengan keterlekatan duniawi. Kita diwajibkan menyesali perbuatan-perbuatan yang menyimpang dari kebenarannya. Dan kita mau bertobat atas dosa-dosa yang kita buat. Karena melalui pertobatan ada pengampunan dosa. Amin. Ya. Jadi saudara, baptisan yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis itu melepaskan Anda dan saya manusia dari kuasa dosa. Dilepas toh. Terus memeteraikan manusia dengan anugerah kebebasan. Ini banyak yang tidak tahu. Ketika sudah dibebaskan, kita dimeteraikan dengan anugerah kebebasan atas kesalahan karena dosa. Dibebasno. Dosa ini dibebasno. Mungkin Anda bilang, "Wow, puji Tuhan, saya tidak membunuh orang, saya tidak mencambuki orang, saya tidak ngaploki orang, saya tidak memukul." Oh, bukan. Itu jelas dosa. Tahu saudara, dosa yang cukup besar yang sering tidak kita sadari itu apa? Dosa mengasihi diri sendiri. Hati-hati. Bertobat ya. Ya, bertobat. Kalau saya mau jujur, saya tuh sebetulnya sudah males memberi firman hampir setiap malam. Ya, sepertinya itu ya kok terus saja. Ya. Kalau dulu itu meskipun hampir setiap minggu saya keluar, tapi kan lumayan gitu loh. Masih lihat suasana. Ini suasananya ya di mana ya, di dalam ruang kerja saya terus gitu loh. Tapi kan enggak boleh ngomel gitu, enggak boleh mengasihi diri sendiri. Ya kita harus wartakan. Justru bersyukur bahwa sekarang sudah enggak perlu naik mobil keluar, tidak perlu susah-susah kena lampu merah dan sebagainya. Selesai ya nanti kita langsung masuk kamar dan sebagainya. Ya, sehingga Yeskiel 18 ayat 30 bilang apa? Tolong host, Yeskiel 18:30. Jadi kita harus apa, saudara? Oleh karena itu karena itu ini betul ya, Yeskiel 18 ayat 30. Yeskiel berpalinglah dari segala durhaka masing-masing. Ya, saya ambil yang tengahnya. Betul, enggak apa-apa. Saya ambil langsung di tengahnya. Jadi oleh karenanya enggak saya ambil, saya langsung 30B. Berpalinglah dari segala durhaka. Ya. Dari segala dari durhakamu, di situ tulis ya, durhakamu, supaya itu jangan bagimu menjadi apa? Batu sandungan yang menjatuhkan kamu dalam kesalahan. Jadi kita harus berpaling supaya tidak jadi batu sandungan. Toh? Nah, sekarang balik lagi ke pengertian Lukas tadi. Di Lukas itu kan disebutkan di ayat tadi itu bahwa katanya ada setiap lembah akan ditimbun, gitu ya. Lukas 3 ayat 5, dan setiap gunung dan bukit akan menjadi rata, bla bla bla. Saudara, lembah itu kan namanya lembah, tidak ada yang tinggi, saudara. Tinggi itu bukit, saudara. Lembah yang letaknya rendah dan biasanya basah oleh air mata penyesalan, ini maksudnya begitu ya. Lembah itu yang letaknya rendah dan basah, kalau itu embun ya. Tapi kalau ini diumpamakan basah oleh air mata penyesalan, itu akan ditimbun dan ditinggikan oleh Allah. Percaya? Ya. Orang yang rendah hati akan diperkaya dengan anugerah dari Tuhan. Dan ini sesuai dengan kebenaran firman.
Seperti yang ada di dalam Injil Lukas tadi. Setiap lembah akan ditimbun. Ditimbun dengan apa? Kasih Allah. Ditinggikan dengan kasih Allah. Dan sebagainya. Dengan perkataan lain, orang yang tinggi hati akan direndahkan. Yang berbangga atas kekuatannya sendiri akan direndahkan oleh Allah. Terusnya, jalan yang berlekuk-lekuk akan diapakan? Diratakan. Betul? Segala kesukaran yang merintangi dan menawarkan hati dalam kehidupan kita itu akan disingkirkan, proses. Ya, sehingga mereka yang mencintai hukum Allah akan mengalami damai sejahtera yang besar. Tidak ada batu sandungan bagi manusia yang mempersiapkan hatinya dengan benar. No. Ya. Apalagi ketika persiapan hati menyambut kedatangan Sang Juru Selamat. Makanya Lukas 3 ayat 1-6 ini dipakai untuk bacaan pada Advent ketiga. Ya. Karena ketika hati kita benar, maka kita ini dibenarkan dengan sukacita menyambut Sang Juru Selamat. Itu ya, arti dari Lukas. Ada preparation. Saudara, ketika kita melakukan pelanggaran dan kesalahan, ya, apa toh? Pelanggaran kesalahan itu sekali lagi saya tidak pernah Anda itu melanggar hukum, melanggar lalu lintas, tidak, saudara. Ya, ketika kita melakukan pelanggaran kesalahan itu misalnya apa sih? Sulit untuk berdoa, itu sudah melanggar, saudara. Ya, sulit berdoa, apalagi tidak pernah memuji Tuhan. Yo, ya. Saya sudah doa. Oke, bagus. Apakah kamu sudah memuji Tuhan? Oh, itu kalau ketemu di PD. Nanti kalau Reiki lagi haleluya, ya saya haleluya. Gitu kira-kira. Ya, buktinya nggak banyak yang nyanyi. Nggak banyak. Saya lihat semua tadi. Mukanya, aduh, tegang gitu. Nggak ada yang komat kamit. Ya, kalau dari kelihatan sini kan komat kamit ya. Nggak ada gitu loh. Jadi, aduh, sangat sulit ya anak-anak Tuhan tuh memuji Tuhan tuh, saya tuh bingung. Kenapa sih? Padahal Tuhan itu Allah yang harus kita puji, Allah yang harus kita sembah. Itu mutlak harus. Bukan hanya di gereja, bukan hanya di PD, bukan hanya WL, bukan hanya singer. All of us have to praise and worship the Lord. All of us. Tapi kita tuh melakukan pelanggaran, kesalahan yang tidak kita ketahui oleh karena tipu daya iblis. Maka sebenarnya kita ini masih berada dalam masalah rohani yang berkepanjangan. Kita ini masih punya masalah. Kamu tidak sadar kan? Kalau Anda tanya, Om ini kan sudah tua ya. Apa Om ini sukses di dalam hidup? Saya bilang saya sukses. Meskipun untuk sukses itu saya mengalami kejatuhan habis-habisan dulu. Tapi dari situ saya belajar. Bahwa Tuhan izinkan saya dulu jatuh. Supaya saya tahu. Bahwa kalau lu bertobat, lu akan sukses. Ya. Dan ketika saya bertobat, saya bersyukur saya ketemu, mungkin Anda semua tahu, Romonya itu terkenal sekali kan? Sangat sederhana, Romo Yohanes. Dulu di Tumpang. Sekarang sudah di Cikanjiri, sudah tua beliau 80 tahun ya. Tapi waktu saya bertobat tahun 80-an itu, dia cuma bilang, Han, ya, kamu itu sembahyang. Oh, sembahyang. Ya apa sembahyang? Loh ya, gini Romo, Bapak kami Salam Maria lah, itu anak SD. Cuma dibilang gitu. Kamu enggak pernah muji Tuhan ya? Muji Tuhan? Loh ya apa, Romo? Ya apa cara muji Tuhan? Waduh. Nah, puji Tuhan, saya sering retret, saya baru tahu, oh, kita itu harus muji Tuhan toh. Oh, baru ngerti saya. Ya maaf, saya dulu kan orang Katolik, saudara. Ya saya ini Katolik. Tapi Katolik itu ya sulit diajari muji Tuhan itu. Ya, kebanyakan saya dulu itu rosario. Bukan berarti rosario itu salah, saudara. Baik rosario, tapi muji Tuhan ojo lali.
Sehingga saya dulu waktu ada dibentuk KTM, saya adalah salah satu Korwil Ketua Wilayah KTM Surabaya yang pertama kali tahun 88. Ya, terus saya diminta oleh Bapak Uskup membentuk HSM. Ya, jadi saya keluar dari KTM. Tapi di situ saya belajar dan saya masih mengerti bahwa ketika saya masih punya masalah rohani yang berkepanjangan, maka itu masih termasuk kesalahan. Karena melanggar tidak dibetul-betul dong. Nah sekarang Anda dan saya mendengar tentang pengajaran ini, terserah Anda mau ngikuti saran saya, tidak mau ngikuti ya tidak. Pokoknya saya sudah ngomong. Ya, karena apa? Karena kita tidak boleh berdiam diri. Ya, jangan kita hanya berdiam diri. Ya, oh tidak apa-apa, ini cuma sementara, nanti kalau sudah waktunya saya baru nyembah Tuhan, tidak perlu. No, saudara, sekarang kamu harus bergerak mendatangi Yesus melalui sarana PD misalnya. Segera kita harus mau bertobat, persilahkan Allah menolong kita. Tuhan tolong, aku ini males pol nek sembahyang. Tuhan tolong, aku ini males nek suruh muji Tuhan. Tolong. Saya tidak tahu di sini ada berapa yang pasutri, saya tidak tahu. Ya, tapi ketika Anda pasutri, Anda cek, recheck, and cross check. 3. Cek, recheck, and cross check. Apakah sebelum Anda tidur, Anda berdoa bersama keluargamu? Kalau enggak, bertobatlah. Ya, kamu harus mutlak. Loh, anak saya tidur duluan, Om. Lah iya, sembahyang odise. Jam 7, jam setengah 8, jam 8 doa dulu sama anakmu. Oh, bojoku jam 9 ngorok. Aku mau doa jam 10, enggak. Lah iya, jam 9 doa dulu di bojomu. Ojo ngorok, mbok banguni ngamuk. Loh, lah ya gitu. Iya toh. Nah, karena apa? Yang ngomong ini kalau tidur kayak lowo. Saya ini kalau tidur malam, saudara, jam 11, jam 12 malam. Ya, Tante Jen jam 10, setengah 11 sudah ngorok. Nah, saya kalau alasan udah bisa. Saya mau ngajak doa sebelum tidur jam 12, saya tidur kok. Ya saya doa dewe. Yang enggak 2 menjadi 1, yang Pak Sutri ngerti ya, 2 menjadi 1, yang single nanti dulu. Gak ngerti ya. Suami istri sembahyang dewe-dewe, lah itu pelanggaran. Tapi enggak tahu kan? Ini bojo iblis kamu. Saya puji Tuhan ya. Sejak anak saya umur 1 hari, ya, sampai mereka sudah keluar dari rumah, kami terus berdoa mesbah keluarga sebelum tidur. Karena saya diajarin oleh Romo Yohanes. Han, kamu ini kalau ada masalah kok minta saya mendoakan. Nggak iso tak kamu tuh doano anakmu dewe. Loh itu. Saya jujur ini ngomong. Betapa dulu bodohnya saya, anak saya sakit mau dioperasi. Bolak-balik ke dokter, saya minta doa ke Romo. Kamu ini bapak gak punya kuasa. Waduh. Tersinggung saya, tapi tersinggung secara positif. Karena saya tidak punya kesatuan hati. Saya tidak punya preparation. Bagaimana saya mau selamat? Gampang ya. Untuk selamat itu preparationnya gampang. Ya, mendekat ke Tuhan. Nah, kalau pagi hari doa sendiri-sendiri. Ya, betul. Ya, dimulai dengan doa sendiri-sendiri. Karena habis itu mungkin mau kerja, mau apa. Tapi kalau malam, ayo doa bareng. Terima kasih Tuhan Lord Jesus, thank you for your kindness. Terima kasih, Engkau sudah berkati kami satu keluarga. Sekarang kami loh, lihat bojoku di kini, anakku di kini. Loh Tuhan, terima kasih Tuhan, aku diberi bojo yang baik, anak yang baik. Terima kasih Tuhan. Masa ngomong ngono gak iso bareng. Nemen saudara. Jadi bojo iblis kamu nanti. Mana ada preparation? Itu gampang. Jadi pelanggaran tuh sing angel-angel saudara. Jangan. Ya, jadi bagaimanapun saudara, dosa cenderung membuat kita apa? Malu, benar nggak? Merasa tidak layak terlibat dalam masalah rohani. Jangan. Ayo,
Kamu jadi habis ini jadi ketua PD. Oh, no, ojo aku. Kamu. Nah, karena kita itu tidak layak, hati-hati loh. Menolak itu bukan berarti tidak bisa. Males. Yalah, males. Yalah. Makanya itu kita harus percaya bahwa apa? Bahwa kasih Allah itu masih lebih besar dan lebih berkuasa untuk apa? Menolong Anda dan menolong saya. So, you and your wife and your family, kamu dengan istri, dengan suami, dengan keluargamu, datangi dia. Karena dia selalu siap menunggu dan pasti dia mau menolong kita. Amin. Tadi malam, rumah saya dengan cucu itu sebelah menyebelah. Mama papanya lagi persiapan KRK les, latihan. Ya, omanya datang menjaga cucunya. Mau diajak doa malam bersama. Ya, dan cucu saya itu memang sedikit, ya orang bilang bahasa Indonesianya itu beling. Dia cuma ngomong gini, bahasa Inggris kalau ngomong. Why don't you bring your opa here? Jadi omanya itu dibilang, lu tuh punya opa, maksudnya suami gitu. Why don't you bring your opa here? Maksud dia manggil saya kan opa. Tapi bilang sama omanya, kenapa kamu enggak bawa opamu ke sini untuk doa bareng? Tuh lihat, anak kecil sudah dilatih. Untuk supaya bisa doa bareng. Karena dia tahu, suasananya nek malam mau tidur, doa bareng. Ayo lakukan ya nanti di rumah, nanti karena Anda akan mendapatkan apa? Satu kedamaian dan satu kelimpahan berkat. Oke? Saya terus ya, kurang sebentar ya. Baik. So, dapatkah kita sekarang memperoleh kekuatan di dalam Tuhan saat kita berada dalam kesesakan? Ya. Dapatkah kita memperoleh kekuatan dalam Tuhan saat kita berada dalam kesesakan? Mungkin Saudara Ricky atau Ketua PD, saya tidak tahu, apa ada 1-2 menit yang mau sharing pengalaman tentang hal ini? Saya juga mau dengar. Dapatkah kita memperoleh kekuatan di dalam Tuhan saat kita berada di dalam kesesakan? Ada mungkin Ricky, jadi supaya tidak monoton PD kali ini. Ada yang mau share? Boleh, kalau mau sharing silahkan. 1, 2, 3 menit, silakan. Saya dengar. Boleh? Nanti ditampilkan. Nggak usah malu. Bagaimana teman-teman, ada yang mau sharing? Tapi jangan lama-lama, 1-2 menit katanya. Tapi 5 menit boleh kok, masih ada Om, 5 menit waktu. Tidak apa-apa. Dapatkah kita memperoleh kekuatan dalam Tuhan saat kita berada dalam kesesakan? Apa masih bisa memperoleh kekuatan? Enggak, saya cuma mau dengar. Bali ini gimana? Ya, shalom Om. Shalom. Tentu saja dapat Om. Saya membuktikannya sendiri saat pandemi kemarin melanda. Pekerjaan begitu terimbas, semua terimbas. Tapi Tuhan masih pelihara sampai detik ini. Anak masih bisa sekolah, masih bisa daftarin anak mau masuk TK juga. Terus bahkan masih bisa dikasih kesempatan untuk mencukupi lah semuanya, bahkan kita mau rencana keluar kota juga. Jadi Tuhan memelihara kita tanpa kekurangan suatu apapun. Amin. Apakah Anda juga mempunyai kekuatan untuk tetap berdoa? Iya Om, tetap memiliki kekuatan untuk berdoa. Amin. Oke, terima kasih, luar biasa. Ya, cukup. Ya, saya cuma kepingin tahu bahwa ada yang masih mempunyai kekuatan ya, ada, dan ini harus di-sharekan di dalam PD ya. Karena mungkin ada yang lesu, ya. Ini suatu suntikan yang lebih kuat dari booster vaksin, ya. Supaya benar-benar kita ini masih mampu sebagai anak Tuhan. Kalau begitu, saya sekarang berikan apa persiapan untuk memperoleh kekuatan itu, sehingga kita bisa selamat. Apa persiapannya? Ya, saya kasih ya. Yang pertama, dari Baruk 4 ayat 30. Baruk 4 ayat 30. Ada? Kuatkanlah hatimu
hai Yerusalem, ya. Terus dia yang telah memberikan nama kepadamu akan menghibur engkau. Ya, ini dari Perjanjian Lama, ya. Jadi saudara, persiapannya untuk memperoleh kekuatan, untuk memperoleh keselamatan, preparation untuk kita bisa diselamatkan. Yang pertama, harus kuatkan hatimu. Jangan yang lain-lainnya dulu, kuatkan hatimu. Karena ini sabda Tuhan, kuatkan hatimu hai Yerusalem. Yerusalem itu berbicara tentang kita. Dia, besar tulisannya, Allah telah memberikan nama kepadamu. Jadi kalau ada nama, Reki, itu ada artinya loh saudara. Reki, barangkali batu karang gitu ya. Felix, Felix. Kita lihat nama Felix itu apa. Dan sebagainya, dan sebagainya. Itu memberikan, Tuhan tuh memberikan nama atau melalui orang tuamu, itu hak menghibur kita. Diamini enggak? Pernah mengamini itu enggak? Ya. Jadi gini loh saudara. Bagian kita itu adalah menguatkan diri kita masing-masing melalui relasi yang intim dengan Tuhan. Dengan kita punya relasi yang intim dengan Tuhan, maka pasti kita ini dihibur, dicarikan jalan keluar. Itu diamini. Nah, kita ini harus konsisten dalam membangun iman kita. Ya, posisi hati kita itu harus dibenarkan dulu. Percaya pada penyelenggaraan ilahi, dan kita harus tahu dan yakin bahwa Tuhan Yesus itu adalah Raja. Bukan Nabi tak loh, tapi Raja. Jadi dia berkuasa. Oke. Yang kedua, ketika sudah bilang kuatkanlah hatimu, yang kedua persiapannya apa? Untuk memperoleh keselamatan, untuk memperoleh kemenangan. Tengoklah ke timur. Baruk 4 ayat 36. Ya. Baruk 4 ayat 36 bunyinya apa? Tuh, tengoklah ke timur, hai Yerusalem lagi. Hai Yerusalem, terus apa? Dan pandanglah sukacita yang tengah datang kepadamu dari pihak Allah. Jadi imani bahwa ada sukacita yang datang. Nah, ya. Begitu caranya. Ada sukacita. Saudara, saya ini lengkap, saudara. Saya ini sampai bingung. Saya ini sudah habis operasi, mengalami kecelakaan maut yang menyelamatkan kita semua. Terus yang terakhir bulan Juni, akhir Juli itu saya itu kena COVID, saudara. Tapi saya memandang ke depan itu, pandanglah sukacita yang tengah datang kepadamu. Orang dunia bilang anjay itu goblok kenceng. Wong kena COVID kok sukacita. Lah saya ambil positifnya, saudara. Ya toh. Isoman enak. Ya toh, isoman itu enak. Ya toh, tahu isoman. Isolasi mandiri tahu? Salah, saudara. Saya isoman enak itu saya artikan sendiri karena kan harus mandang sukacita. Betul? Iso mangan enak. Ngono isoman enak. Iso mangan enak, sing ngerti bahasa Jawa, ya ngerti, gak ngerti bahasa Bali, terjemahno dhewe. Ya iso mangan enak, isoman enak. Kenapa saya bilang isoman enak? Lah wong saya sakit itu yang ngirimi makanan gak karu-karuan, saudara. Ya, waduh Om Han sakit, kirim. Ya, toh sop buntut, kirim, kikil, kirim. Loh. Lama-lama itu satu meja makan gak cukup, saudara. Tak pikir-pikir, lu malah sakit, malah nggak bayar makanan. Kan luar biasa ya. Makanya pandanglah sukacita yang tengah datang kepadamu dari pihak Allah. Ya memang ini saya bergurau. Tapi di sini satu positif yang saya berikan. Jangan, ya kalau kita dapat apa ya halangan, jangan ngomel. Kita harus berdoa. Hadapilah dengan penuh harapan dan sukacita. Ya. Jadi saudara, kalau tadi di dalam Lukas persiapkan jalan yang lurus bagi Tuhan, sekali lagi itu saya mau tetap ulangi ya. Arti jalan lurus bagi Yesaya dan Baruk, itu kan Baruk, Yesaya itu, Baruk itu asistennya Yesaya. Ya. Jadi bagi Yesaya dan Baruk, jalan yang melewati, jalan lurus itu jalan yang melewati padang gurun Arab antara Babel dan Yerusalem. Dipersiapkan jalan lurus supaya bisa pulang.
Nah, dalam Injil Lukas 3 ayat 1 dan 6, jalan lurus itu artinya apa? Kita harus persiapkan hati dan pertobatan untuk menyambut Yesus. Gitu lah ya. Jadi makanya tengoklah ke timur. Ke timur itu tengoklah ke timur, maksudnya ke arah keselamatan gitu. Ya, gitu ya saudara ya. Jadi melakukan pertobatan itu ternyata harus apa? Every day, setiap hari ya, melalui tentunya persiapan. Nah, keterpisahan kita dari Allah akan membuat kita berada dalam bahaya karena kita akan dibuang. Maka agar supaya kita tetap selamat, kita perlu tetap sadar akan dosa-dosa kita, mohon ampun dan lakukan pertobatan. Yang ketiga, tanggalkan pakaian kesedihan dan kesengsaraan. Bacaan pertama minggu depan. Tanggalkan pakaian kesedihan dan kesengsaraan. Baruk 5 ayat 1 dan 2. Nanti Anda baca sendiri komplitnya, ya. Tapi intinya begini, kenakan selubung kebenaran dan perhiasan kemuliaan Allah untuk selama-lamanya. Untuk selama-lamanya. Ini intinya Baruk 1 dan 2. Ya, kenakan selubung kebenaran dan perhiasan kemuliaan Allah untuk selama-lamanya. Jadi gini loh saudara, harus ada partisipasi nyata untuk menanggalkan hal-hal yang negatif. Apa itu? Ya, gosip. Itu negatif loh. Video game. Ya, apalagi drakor, taci-taci, ibu-ibu, ojo drakor terus ya. Boleh lihat drakor berapa jam? 5 menit? Ayo, bisa om. Lah, kalau lihat drakor setengah 1 jam ya, doanya ya setengah 1 jam gitu loh. Lihat drakornya lama, doanya 2 menit. Nah itu yang dosa ya. Jadi saudara, harus ada usaha yang maksimal untuk melakukan doa, pujian, penyembahan, dan puasa. Harus ada usaha maksimal. Dibilang apa? Bacaan nanti. Kenakan selubung kampuh kebenaran. Itu di dalam Baruk disebut gitu. Apa itu kampuh kebenaran? Kampuh itu sambungan, saudara. Kenakan selubung. Ya, kampuh kebenaran. Nah, damai sejahtera itu hasil kebenaran. Kita pasti memperoleh kedamaian dalam hati kita. Ya, orang benar itu memuliakan Tuhan. Nah, kalau kemuliaan itu apa? Adalah hasil dari ketukunan iman kita. Nah, pertanyaannya, apakah kita berani melakukan kebenaran sehingga kita bisa menyatakan kemuliaan Allah? Jawab sendiri. Yang terakhir, ya penutup. Baruk 5 ayat 5. Bangkitlah. Ini persiapan terakhir. Ya. Nggak mungkin toh kita hanya tengok saja, menguatkan hati saja, sudah menanggalkan pakaian kesedihan, pakai selubung kebenaran, tapi no action. Ya enggak toh? Ya kita harus bangkit gitu loh. Bangkitlah hai Yerusalem. Tulisannya kan gitu, Baruk 5 ayat 5. Bangkitlah hai Yerusalem. Hendaknya berdiri teguh bla 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 bla, baca sendiri. Ya, bangkitlah hai Yerusalem. Bangkit toh, bro. Sis, bangkit. Ya. Nah, kita hanya bisa bangkit bila apa? Bila dimampukan Tuhan. Nggak bisa kamu bangkit dewe, percayaku. Ya, kita hanya bisa bangkit bila dimampukan Tuhan, bukan semata atas usaha sendiri. Nah, kalau kita bisa bangkit dari keterpurukan, maka jangan bermegah, tapi bersyukurlah. Saya bangkit dari kecelakaan, saya tidak bilang, oh aja, ya gak mati, enggak. Tapi saya bersyukur Tuhan, saya bersyukur saya sudah terbebas dari maut. Begitu ya, kira-kira begitu ya. Terus, bangkitlah hai Yerusalem. Arti yang kedua apa? Yang tadi, bangkit bila dimampukan oleh Tuhan. Sekarang, yang kedua, bangkitlah hai Yerusalem. Kita harus apa? Menjadi pemberi semangat dan harapan. Persis seperti minggu lalu, bacaan pertama. Menjadi pemberi semangat dan harapan. Setiap anak Tuhan dipanggil untuk memberi harapan. Ya, ada begitu banyak manusia, saudara, kehilangan semangat dan sudah tidak berpengharapan. Banyak loh. Ya, mereka mengalami kemiskinan, ketidakadilan dalam persoalan ekonomi, sosial, budaya, kegagalan dalam hidup, penderitaan,
karena diperlakukan tidak adil di dalam perusahaan, di dalam sesama, dan sebagainya, dan sebagainya, dan sebagainya. Beri harapan. Ya. Dan yang terakhir, bangkitlah itu apa? Tetap bersukacita dalam keseharian. Tetap bersukacita dalam keseharian. Dasar sukacita adalah karena kita dikembalikan dari tempat pembuangan Babel, ya. Kembali ke rumah Yerusalem, ya. Tadinya kita dibuang oleh Allah, dan karena kita suka melawan, menolak perintahnya, tidak taat, ya dibuang. Makanya jangan terus nolak terus. Disuruh pujian penyembahan nolak, disuruh doa 1 menit, disuruh puasa nanti kalau kuat, disuruh kita mewartakan harapan nanti dulu, saya tidak bisa ngomong bener kamu. Ya, jadi saudara, oleh karena kasih karunia-Nya, penghukuman mendatangkan pertobatan. Loh, lihat. Jadi penghukuman tidak mendatangkan kematian oleh karena kasih karunia Allah. Belas kasih dan hidup baru dalam Kristus akan Anda terima. Ya. Penutup dengan perkataan lain, Lukas 3 ayat 3 saya tetap ambil lagi. Yohanes Pembaptis berseru apa? Bertobatlah. That is our preparation. Ya. Dalam ketidaksempurnaan kita sebagai manusia, Allah mau kita bertobat. So prepare for it. Ya, prepare for it. Bagaimana caranya? Tadi sudah banyak dikemukakan. Kita harus berani melangkah. Apa itu? Menguatkan hati, mengenakan perhiasan kemuliaan Allah untuk selama-lamanya, berselubungkan kampuh kebenaran Allah. Kita harus hidup kuat, penuh semangat dalam iman, sehingga persiapan yang sudah kita kerjakan untuk hidup masa depan kita akan mengantarkan kita pada keselamatan di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Ya, terima kasih Om Han untuk firman-Nya yang begitu menguatkan kami untuk mempersiapkan diri agar terutama dalam hal pertobatan. Terima kasih sudah diingatkan kembali untuk juga selalu melakukan puji-pujian ya. Jadi kita tidak jemu-jemu selain untuk berdoa, tapi juga kita tidak lelah untuk memuji Tuhan. Baik, saat ini kita akan berdoa. Sebelum doa kita foto dulu ya. Iya, kita foto dulu. Jadi aktifkan kameranya dan kita berfoto. Ya. Ya, silakan. Ya, oke. Oh, halo Sevin. Wih, ini jauh nih, beda pulau nih. Ya. Sisilia. Iya, dia katanya dasteran malu katanya. Susana. Susana itu mertua saya, jadi nggak berani. Oke, kita foto ya. Siapa yang foto? Ria. 1, 2, 3. Iya. Sekali lagi Vindi baru nongol. 1, sarangi. 2, 3. Oke. Terima kasih sekali lagi, saya ucapkan banyak terima kasih buat Om Han. Terima kasih sudah mau berbagi, meluangkan waktu. Semoga kami bisa senantiasa bersiap terutama di masa Advent ini juga untuk menantikan kedatangan Yesus juru selamat kita. Baik, saat ini kita mau tutup dengan doa. Terima kasih Tuhan buat berkat-Mu yang telah Engkau sampaikan melalui hamba-Mu Om Han. Engkau telah mengingatkan kami bagaimana kami harus bertobat dan bertobat. Agar kami senantiasa mau mendengar suara-Mu Tuhan. Mau lebih dekat kepadamu, mau lebih intim kepadamu. Tidak lelah untuk memuji-Mu, juga tidak lelah untuk berdoa kepadamu. Walaupun di dalam setiap kesesakan. Namun kiranya Tuhan Kau senantiasa menguatkan kami untuk tidak pernah lelah.
tidak pernah malas. Berkati kami Tuhan. Ya Tuhan Yesus, sebentar lagi kami juga hendak memberikan yang terbaik dari apa yang ada dari kami. Kami ingin mempersembahkan Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu, untuk kebesaran nama-Mu. Kiranya Tuhan Yesus, ini semua boleh kami berikan dengan tulus hati, seperti persembahan seorang janda miskin. Tapi kami percaya itu yang Engkau lihat. Terima kasih Tuhan. Amin. Dan saat ini sambil pengumuman, mungkin ada pengumuman dari Bapak siapa ini sekarang pengumumannya, atau Vindi, atau masih Bapak Felix ya? Iya. Oke, halo, shalom teman-teman. Shalom. Shalom Om Han. Ya, ada beberapa pengumuman yang perlu disampaikan pada malam hari ini. Yang pertama, ya, tadi kita sudah sama-sama ingin memberikan yang terbaik. Nah, ini kita berikan QR Code bagi teman-teman yang ingin membantu untuk persembahan kasih di BD kami, bisa disalurkan melalui QR Code tersebut, bisa di-scan, atau bisa transfer langsung ke rekening BCA dengan nomor rekening tersebut atas nama bendahara kita, Alessandra Vesilia Aldi. Aku pelan-pelan soalnya takut salah sebut nama. Nah, bisa dilihat. Oke, selanjutnya. Nah, teman-teman, PD kita masih menggunakan format 1 kali PD, kemudian kita akan kombas, kemudian PD lagi. Jadi sebulan kita 2 kali PD, 2 kali kombas. Karena hari ini kita sudah PD, berarti minggu depan kita akan kombas. Kebetulan minggu depan itu minggu kedua dalam bulan. Kita akan kombas. Kombas itu kita akan sama-sama mendengarkan sharing dari teman-teman. Kita akan sama-sama membaca kitab suci, dan kita akan men-sharingkan isi kitab suci tersebut, serta kita akan dengarkan penguatan pengalaman dari teman-teman. Nah, kombasnya itu akan kita adakan di jam dan hari yang sama, hari Kamis jam 18.30 WIB atau 19.30 WITA. Bagi teman-teman yang ingin bergabung, ingin mendengarkan kesaksian, ingin mendengarkan sharing kitab suci juga, yuk mari saya undang bersama-sama kita ikut kombas. Lalu kita akan bertemu di PD kemudian, itu pada hari Kamis minggu ketiga, itu berarti tanggal 16 Desember. Nah, kita akan ketemu di PD terakhir kita PD terakhir kita di tahun 2021 ini. Jadi nantikan kejutannya, nantikan acara kita yang sungguh luar biasa. Kebetulan si acara kita juga sedang berapi-api, jadi sudah pasti acaranya akan sangat luar biasa. Itu hari Kamis tanggal 16 ya, oke. Selanjutnya kita juga ada Kids Ministry, teman-teman. Kids Ministry ini adalah wadah bagi anak-anak kita, atau keponakan kita, atau siapa misalnya kita punya saudara anak, ada yang masih anak-anak, untuk bersama-sama memuji Tuhan, bernyanyi bersama, mendengarkan cerita kitab suci. Anak-anak kita juga akan diberi kreatif untuk mewarnai, menempel, menggunting. Kemudian juga akan sama-sama kita bisa ajak anak-anak kita untuk bersosialisasi dengan teman-teman sebayanya. Khususnya karena pandemi ini kan kesempatan mereka untuk sosialisasi dengan teman-teman secara offline atau secara tatap muka langsung terbatas ya kan. Nah, ini salah satu wadah yang kita buat agar anak-anak bisa tetap aktif di tengah pandemi ini. Oke, demikian. Nah, ini salah satu acara kita yang paling dekat selain PD dan Kombas ya, juga Kids Ministry. Kita ada penggalangan dana, teman-teman, penggalangan dana untuk kita berikan ke panti asuhan. Dalam rangka apa? Dalam rangka ulang tahun Persatuan Doa kita yang ke-6. Nah, jadi mungkin bagi teman-teman yang belum tahu, Persatuan Doa kita bulan ini itu genap berusia 6 tahun. Nah, tahun lalu kita juga sudah melakukan hal yang serupa. Tahun lalu di usia yang Persatuan Doa kita yang ke-5, kita juga ada penggalangan dana seperti ini. Nah, tetapi untuk tahun ini kita akan adakan yang lebih rapi, yang lebih kita yang lebih baik lagi lah daripada tahun lalu. Nah, kemarin kita sudah sempat bertemu dengan suster kepala di panti asuhan yang akan kita tuju. Itu kita ada di panti asuhan Sidiastu Tuke. Nah, suster kepala menyatakan itu perlu sembako, itu sudah pasti. Kemudian ada masker dan hand sanitizer, karena kebetulan kan ini sedang pandemi ya, jadi anak-anak sudah mulai ada beberapa yang sekolah tatap muka secara offline. Nah, itu sangat diperlukan masker dalam jumlah
banyak juga hand sanitizer untuk menunjang aktivitas anak-anak panti asuhan. Kemudian karena sudah masuk tahun ajaran baru juga dan mereka sangat memerlukan bantuan di tas sekolah. Nah, itu beberapa list yang ada bagi teman-teman yang ingin ikut ambil bagian dalam acara kita ini, bisa sama-sama teman-teman scan QR code di samping ini, bisa transfer ke rekening BCA atas nama bendara kita Alessandra Vesile Aldi ini. Bagi teman-teman mungkin yang mau share juga bisa, nanti bisa hubungin kontak personnya, mungkin mau posternya, nanti bisa di-share ke teman-teman yang lain, boleh ya teman-teman ya. Selanjutnya, oke, demikian pengumumannya. Bagi yang perlu lebih lanjut informasi mengenai panti asuhan, nanti kita bisa lanjut ngobrol setelah PD. Iya, terima kasih Koko Felix sudah sudah memberikan pengumuman pada malam hari ini. Terima kasih. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih buat Om Han sudah meluangkan waktu pada malam hari ini. Semoga ke depan nanti gak kapok ya Om Han, kami undang kembali Om. Moga-moga ke depan PD-nya sudah offline, umatnya sudah lebih banyak begitu Om. Amin. Baik, saat ini kita akan satukan hati, kita mau berdoa penutup. Terima kasih Tuhan buat berkat-Mu sepanjang hari ini, terutama pada malam hari ini Engkau telah izinkan kami bersekutu bersama di dalam Engkau. Ya Tuhan, kiranya ya setiap firman yang tadi boleh Om Han sampaikan, itu boleh menjadi rema dalam hati kami, boleh berbuah nyata dalam kehidupan kami, dan kami boleh senantiasa menjadikan diri kami menjadi lebih baik lagi. Terutama di masa Advent ini kami ingin lebih lagi mendekatkan diri kepadamu dan mempersiapkan kehadiranmu, kelahiranmu di dunia ini. Ya Tuhan Yesus, kami telah selesai bersekutu pada malam hari ini. Tapi kami percaya bahwa kasih-Mu, berkat-Mu tidak pernah selesai dalam kehidupan kami. Berkati ya Tuhan, berikan kami sukacita-Mu, agar sukacita ini boleh juga kami bagikan kepada siapapun yang ada di keluarga kami, di rumah kami, di sekeliling kami, di pekerjaan kami. Berkati segalanya Tuhan, dan terutama pada malam hari ini Engkau senantiasa berkati Om Han yang mau berbagi bersama-sama dengan kami. Agar kiranya Engkau mau berkati kesehatannya, Engkau mau berkati setiap karya pelayanan beliau, agar beliau sungguh senantiasa tidak kenal lelah juga untuk mewartakan kasih-Mu, mewartakan cinta-Mu. Terima kasih Tuhan. Segala doa, pujian, penyembahan yang jauh dari sempurna ini hendak kami sempurnakan dengan doa yang Engkau ajarkan. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Bunda Maria, Bunda Allah Maha Tinggi, kiranya Kau sampaikan segala doa kami ke hadirat Putramu Yesus Kristus. Dan terimalah salam kami. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Santo Santa pelindung kami masing-masing, doakanlah kami. Yesus Kristus sebagai gembala yang baik, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Baik, sebagai lagu penutup kita mau memuji Tuhan sekali lagi. Kita mau tidak lelah memuji Tuhan. Bertepuk tangan sekali lagi, come on. Kita mau selesaikan persoalan doa pada malam hari ini dengan sukacita Tuhan yang melimpah. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja.
segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Kita mau nyatakan bahwa Tuhan kita Tuhan yang maha besar. Dia maha kuasa, dia juga raja segala raja. Kita mau nyatakan Tuhan maha besar. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, dia takkan tergoyahkan, dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, katakan, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Yesus, Yesus nama di atas segala nama. Bertepuk tangan buat kebaikan Tuhan. Haleluya. Terima kasih banyak. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan di Kombas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bye-bye. Terima kasih Om Han. Terima kasih teman-teman semua sudah mau bersekutu bersama. Tuhan Yesus memberkati. Amin.